Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad, SPDE MAP dengan NOPTK 5636 7536 54130 Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Muntai, program studi S1 Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD OKT TPT di bagian pengajaran. Tujuan dari video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Sebagai seorang dosen, saya sudah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satunya pada bagian pengajaran. Sistem pembelajaran yang saya pakai adalah sistem DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, pada pengajaran ini saya menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa sesuai dengan RPS yang kemudian materi tersebut saya distribusikan sebelumnya kepada mahasiswa agar bisa dipelajari dan juga dapat dipahami oleh mereka. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pakai melalui ceramah. Setelah itu kami melakukan diskusi untuk materi yang kurang dipahami. Agar menambah wawasan mahasiswa, saya menambahkan studi kasus dalam menganalisis kasus nyata untuk memfasilitasi pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Referensi yang saya pakai yaitu buku cetak dan juga non cetak. Metode berikutnya adalah interaction, yaitu setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perkuliahan melalui diskusi kelompok, presentasi, kemudian tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan agar mereka memahami secara maksimal. Selanjutnya adalah metode asesmen, yaitu mengevaluasi kemampuan dan pemahaman mahasiswa secara langsung melalui tes. Ini juga dilakukan secara tertulis melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode asesmen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran ini. Penyampaian selanjutnya adalah mengenai garis besar pemaparan presentasi mengenai mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa. Adapun pemaparan yang akan saya jelaskan berikutnya, yaitu pertama deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya materi dan sistem pembelajaran, kemudian metode pembelajaran berikutnya, sistem penilaian, dan yang terakhir adalah cuplikan video pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu perencanaan pembangunan kota dan desa dengan bobot 3 SKS dengan kode PKB-607 pada semester 6 atau semester genap. Mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa dirancang untuk membawa mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang teori dan konsep dasar perencanaan pembangunan, jenis dan tahap perencanaan pembangunan, pendekatan perencanaan dan strategi pembangunan baik nasional maupun daerah, serta menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJMP,
RPJM, Renstra, dan juga RKP serta RKAP. Pembelajaran ini dilakukan dengan cara pembelajaran analisis kasus, diskusi, presentasi, dan juga termasuk penugasan. Tujuan utama mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses perencanaan pembangunan, menguasai analisis tata ruang, serta merumuskan kebijakan yang tepat guna memajukan kawasan perkotaan dan juga perdesaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ke-1 yaitu menjelaskan konsep landasan teoritis perencanaan pembangunan kota dan desa secara komprehensif. Kemudian mengenai materi pembelajaran yang dipakai pada mata kuliah perencanaan pembangunan adalah yang pertama, konsep, sejarah, dan landasan teoritis perencanaan pembangunan kota dan desa secara komprehensif. Yang kedua, jenis-jenis dan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai konteks, waktu, ruang lingkup, dan juga termasuk karakteristik daerah. Selanjutnya yang ketiga adalah tahapan dan teknik perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. Rencana pembangunan desa yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah dan termasuk juga nasional. Selanjutnya adalah yang kelima, kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Adapun sistem pembelajaran yang saya anut adalah sistem pembelajaran tatap muka atau luring, karena akan menambah keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Sehingga dengan tatap muka ini mahasiswa akan lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk metode pembelajaran saya memakai yang pertama adalah studi kasus, yaitu mahasiswa menganalisis kasus nyata dalam perencanaan pembangunan, mengidentifikasi masalah, dan juga mencari solusi. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Yang kedua, simulasi. Simulasi pengambilan keputusan dalam konteks perencanaan pembangunan. Misalnya, simulasi rapat atau negosiasi kebijakan. Ini memberikan pengalaman langsung dan melatih keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis studi kasus atau proyek mereka yang melatih keterampilan presentasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah diskusi kelompok mengenai isu-isu pembangunan di desa maupun kota yang memungkinkan mahasiswa bertukar pikiran, berdebat, dan juga memperdalam pemahaman mereka. Saya selalu memberikan keterbukaan tentang sistem penilaian yang dipakai dalam mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa. Antara lain adalah 10% untuk kehadiran, kemudian 20% untuk tugas, 10% untuk partisipasi atau keaktifan mahasiswa, 20% untuk ujian tengah semester, 40% untuk ujian akhir semester. Sehingga jumlah persentase secara keseluruhan memiliki bobot 100% untuk sistem penilaian. Jika dari beberapa item tersebut ada mahasiswa yang tidak melaksanakan, maka penilaiannya akan berkurang, bahkan tidak lulus untuk mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa. Untuk selanjutnya yaitu cuplikan video pembelajaran. Video pembelajaran ini membahas materi tentang konsep dasar perencanaan pembangunan. Mari kita lihat dan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baik. Alhamdulillah. Sehat hari ini ya? Sehat. Semangat?
tolong dijawab siapa yang hadir hari ini ya. Lisa Iliani. Hadir ya. Oke. Sofia Azmi. Sofia Azmi. Putri Nafisa. Mana? Oke. Ayo Elisa. Oke, satu lagi. Rizky Nur Wahyu. Oke, terima kasih ya. Baik, kita hari ini melanjutkan pada pembahasan tentang konsep dasar perencanaan pembangunan. Ya, kita bisa melihat nanti konsep dasar dari perencanaan pembangunan pada slide ini. Ya. Pertama, kita bisa melihat terkait dengan ada perbedaan, ada dua perbedaan gambar yang sangat kontras sekali. Ya. Gambar di sini ada kota yang disebut dengan kota modern, ada juga desa yang disebut dengan desa yang berkembang. Ya, ada kota modern, ada desa berkembang. Jadi biasanya kita melihat atau mungkin banyak masyarakat itu kadang-kadang tidak mengetahui apa arti pertumbuhan ekonomi, apa arti pembangunan. Ya, kita di sini melihat apakah setiap mungkin timbul pertanyaan, ya, ada timbul pertanyaan apakah setiap pertumbuhan ekonomi itu dapat disebut dengan pembangunan. Jadi perlu kita menjawabnya ini. Ya, siapa yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arianti. Menurut saya, iya Pak. Karena kalau ekonomi suatu daerah meningkat, berarti masyarakat juga semakin maju dan pembangunan itu berhasil Pak. Terima kasih ya atas jawabannya. Pada umumnya, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka orang memandang bahwa ini sudah disebut dengan pembangunan. Mungkin ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Perkenalkan, saya Diniawati, izin menyampaikan pendapat Bapak. Menurut saya tidak selalu, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat peningkatan kegiatan ekonomi, sedangkan pertumbuhan tidak hanya melihat ekonomi tetapi juga memperhatikan kesehatan, pendidikan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Itu sangat bagus, jawaban yang sangat bagus. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah termasuk memang pembangunan, bagian dari pembangunan. Akan tetapi tidak hanya kita bisa melihat pada sisi ekonomi saja, tetapi juga yang namanya pembangunan itu bisa kita lihat pada sisi kesejahteraan, ya kan? Peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu tempat. Kenapa bisa dilihat demikian? Karena masyarakat atau suatu daerah, misalkan daerah Hulu Sungai Utara di mana kita tinggal saat ini. Hulu Sungai Utara misalkan memiliki PAD. Apa itu PAD? Pendapatan asli daerah. Tentu ada pendapatan asli daerah. Apakah misalkan tingginya pendapatan asli daerah itu menunjukkan tingkat kesejahteraan bagi masyarakatnya? Belum tentu kan? Belum tentu. Karena tidak hanya melihat pada sisi-sisi ekonomi tersebut, tetapi bagaimana masyarakat kita juga mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagaimana masyarakat kita itu mampu untuk bekerja, memiliki pekerjaan, sehingga tentu selain ekonominya meningkat, tetapi juga mereka punya peningkatan dari segi kesejahteraan mereka, kesehatan mereka. Ya, kadang-kadang kita memandang kesejahteraan itu hanya dari sisi ekonomi kan, tapi sesungguhnya kesejahteraan itu adalah bagaimana tingkat kesehatan yang semakin baik di tengah-tengah masyarakat kita. Itu adalah salah satu dari pembangunan pada bidang kesehatan. Misalkan tingkat pendidikan yang lebih baik,
walaupun di hulu Sungai Utara ini tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan seperti daerah tetangga, daerah-daerah lain, tetapi dari segi kualitas pendidikannya, atau mungkin dari kalau kita melihat pembangunan pendidikannya justru lebih baik. Kenapa? Karena di hulu Sungai Utara ini banyak sekali kampus di mana kampus itu tentu akan meningkatkan kualitas pendidikan dan tentunya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itu akan juga meningkatkan kualitas diri seseorang, sehingga dia mampu berdaya, mampu bersaing dengan dunia luar. Sehingga tidak heran orang-orang kita di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini banyak yang mampu untuk bekerja menjadi pejabat, ada yang mampu berbisnis dengan sukses karena dari sisi kualitas pendidikannya tadi. Jadi kesimpulannya adalah tidak hanya bisa kita lihat pada sisi ekonomi saja yang namanya pembangunan, tetapi juga pada sisi-sisi yang lainnya selain ekonomi. Baik, kemudian kita masuk pada hal-hal yang sifatnya teoritis ya. Kita melihat pada definisi. Apa itu perencanaan pembangunan? Ya, kita lihat di sini perencanaan pembangunan ya, dari definisi ini kita bisa lihat bahwa proses sistematis untuk menentukan tujuan. Jadi kalau kita pahami dari definisi ini bahwa yang namanya perencanaan pembangunan itu adalah sebuah proses yang sifatnya sistematis dalam rangka menentukan tujuan. Ada perencanaan, tentu ada tujuan. Nah, kemudian juga dalam rangka memilih alternatif terbaik. Kenapa sesuatu itu harus kita rencanakan? Ya, kenapa pembangunan di daerah kita ini harus kita rencanakan? Supaya ada alternatif yang terbaik yang bisa kita pilih. Yang namanya perencanaan itu kan pasti ada beberapa poin yang akan kita rencanakan. 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga kita pilih yang terbaik. Ini yang namanya perencanaan, memilih alternatif terbaik. Yang ketiga, menyusun langkah pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya adalah yang namanya konsep pembangunan itu adalah tujuan akhirnya bagaimana masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Kita tadi bisa melihat perbandingan ada kota besar, kota modern dengan desa berkembang. Di kota besar itu banyak sekali kasus-kasus kemiskinan, pengangguran yang tentunya sangat kontras sekali dengan kondisi kota dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Namun juga di desa yang berkembang, ya, itu yang terlihat fenomenanya adalah desa itu berkembang, kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Ini bisa kita lihat melalui definisi. Nah, dari definisi ini kita dapat mengambil beberapa kata kunci. Ya, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Ada tujuan. Pembangunan itu ada tujuan. Yang pertama menentukan arah pembangunan. Pembangunan itu kita mau dibawa kemana? Misalkan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini yang mayoritas rawa, tanahnya rawa, hampir nyaris tidak ada kekayaan alam. Mau kita bawa kemana Hulu Sungai Utara ini agar rakyatnya sejahtera? Makanya perlu kita buat yang namanya perencanaan pembangunan. Yang kedua ada strategi. Ya, ada tujuan. Bagaimana strategi kita untuk mencapai tujuan itu? Tujuan sudah ditentukan, tapi strateginya ada untuk mencapai tujuan itu apa? Inilah perencanaan pembangunan. Kemudian program. Ini adalah yang namanya program itu, kata kunci program ini adalah dalam rangka untuk membuat rangkaian kegiatan konkret. Ya, tidak hanya kita membuat rencana, membuat tujuan, tapi ada rangkaian kegiatan konkret yang harus kita laksanakan, yang harus diimplementasikan oleh kita semua sebagai aktor pembangunan. Kita tahu kan aktor pembangunan bukan hanya pemerintah, ya, bukan hanya pengusaha, tetapi kita juga sebagai masyarakat saat ini sebagai aktor pembangunan itu sendiri. Ya, kemudian masa depan, mewujudkan kondisi yang lebih baik, ini yang paling penting. Ya,
Kalau kita melihat Indonesia itu akan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu masa depan kita. Tetapi masa depan itu kalau tidak direncanakan, maka dia sampai di situ saja. Ya, maka tidak akan jadi apa-apa kalau tidak dibuat langkah-langkah konkret untuk menuju masa depan yang Indonesia yang lebih sejahtera. Nah, begitu penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, ada yang mau bertanya? Belum? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fai. Izin bertanya, menurut Bapak, mengapa pembangunan tersebut perlu direncanakan? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa perencanaan itu diperlukan? Ya, kenapa perlu diperlukan perencanaan? Perencanaan itu diperlukan agar pembangunan memiliki arah yang jelas. Ya, agar pembangunan kita itu memiliki arah yang jelas. Agar pembangunan kita menggunakan skala prioritas yang jelas. Tidak semua usulan masyarakat itu kita tampung semuanya kemudian dikerjakan, tidak. Namun dipilah-pilah sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Kemudian juga agar ada efisiensi, sehingga tidak ada misalkan pemborosan anggaran. Kita tahu bersama bahwa anggaran pemerintah kita dalam pembangunan itu sangat terbatas. Sangat terbatas anggaran kita, sehingga perlu disusun skala-skala prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu direncanakan. Dan pembangunan itu juga terukur yang jelas. Ada ukuran yang jelas, tidak sembarang kita naruh anggaran sekian. Ada ukuran yang jelas yang harus ditentukan oleh pemerintah. Itulah kenapa harus ada perencanaan dalam pembangunan. Gitu ya. Baik, kemudian kita akan membahas yang terakhir adalah terkait dengan tujuan dan sasaran perencanaan. Tujuan perencanaan adalah memberikan arah dalam pembangunan. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, menentukan prioritas, dan yang ketiga adalah bagaimana optimalisasi sumber daya. Kita tahu sumber daya itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya finansial, ya kan? Nah, kemudian sasaran. Sasaran dalam pembangunan itu pertama harus jelas. Sasaran itu harus spesifik. Yang kedua terukur. Yang ketiga dapat dicapai. Dan yang keempat adalah ada batas waktu dalam perencanaan pembangunan. Sehingga dengan demikian perencanaan pembangunan itu bisa kita pahami sebagai sebuah perencanaan yang komprehensif. Bukan hanya sekedar kita merencanakan, tetapi juga kepada arah-arah langkah kepada implementasi sebuah perencanaan tersebut. Demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah Perencanaan Pembangunan Kota dan Desa yang telah saya sampaikan. Saya berharap proses pembelajaran ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mampu membangun daya kritis dan kemampuan analisis mahasiswa dalam melihat dinamika perencanaan pembangunan kota maupun desa di lapangan. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan tentunya juga berbasis pada permasalahan nyata, agar mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja, khususnya di sektor pembangunan. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga tayangan ini dapat menjadi gambaran nyata kontribusi saya dalam melaksanakan pembelajaran di perguruan tinggi. Salam hormat saya, Muhammad Arsyad SPD MAP, dosen S1 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.